Tapi memang ya, Blinks dan Yoraisa pasti kecewa dengan informasi tak pasti soal lokasi konser artis kesayangannya. Pasalnya FIFA sudah tegas menyatakan penggunaan stadion untuk konser itu sangat kontradiktif dengan investasi anggaran dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas lapangan sepak bola. Terus gimana dong nasib konser dengan kapasitas penonton yang super besar? Kita bahas hal ini dengan Dino Hamid, Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia atau APMI. Mas Dino, selamat malam. Selamat malam. Halo Mas Dino, Mbak kalau kita lihat perbincangan di lini masa, nggak sedikit konsumen dalam hal ini penonton konser, calon penonton konser bingung, kecewa juga dengan pengadaan konser di GBK yang kabarnya akan batal untuk kepentingan Piala Dunia U20. Saya harus tanya, APMI melihat kebijakan pemerintah ini seperti apa? Kan kita tahu kalau industri musik di Indonesia ini lagi bangkit-bangkitnya sekarang. Iya, jadi kalau menurut saya memang yang perlu dibenahi ke depan itu adalah jalur komunikasi sama integrasi sistem informasi gitu. Harusnya memang kalau memang value tersebut tidak bisa dipakai di periode tertentu, itu memang harus diupdate ke pihak venue tersebut sehingga siapapun yang ingin menggunakan venue tersebut dalam konteks komersial di luar konteks olahraga yang sudah pasti akan dilakukan di situ harusnya sudah diberikan informasi terlebih dahulu sehingga para promotor tahu bahwa venue tersebut tidak bisa digunakan. Nah, makanya menurut kami, tugas kami juga sebagai asosiasi ke depan itu membuat sebuah sistem yang terintegrasi agar apa? Agar kejadian hari ini tidak terulang lagi karena ini cukup merugikan boleh dibilang banyak pihak ya. Pastinya pihak promotor, pihak publik, pecinta musik yang sudah membeli tiket, ya kan. Tapi pun secara regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun FIFA juga tidak bisa disalahkan karena kita punya hajatan yang jauh lebih besar yaitu World Cup, which itu pertama kali secara sejarah di Indonesia mengadakan World Cup. Jadi memang konteks komunikasi yang terintegrasi dan sistematis itu memang yang hari ini belum sempurna di kita. APMI sendiri menjadi jembatan nggak sih Mas Dino untuk para promotor musik yang merasa mungkin dirugikan juga dengan kebijakan ini langsung berhubungan dengan pemerintah? Nah kalau di dua konteks proyek ini kebetulan belum masuk anggota kami ya, jadi saya juga nggak bisa berbicara secara jauh gitu karena promotornya belum bergabung. Tapi kalau bicara konteks seperti kemarin Saudrinalin, terus Heads in the Cloud rencananya minggu ini maupun Jakarta Warehouse Project minggu depan itu memang anggota kami. Kami secara komprehensif sistematis bekerja sama dengan para stakeholder agar acara tersebut tetap berlangsung. Biarpun kemarin sempat ada beberapa isu mengenai mismanagement di salah satu acara ataupun di dunia sempat ada bencana gitu. Oke. Tapi mungkin Mas Dino bisa kasih kita pencerahan. Sebenarnya skema atau SOP pengadaan konser musisi besar itu seperti apa sih? Apakah promotor ini approach musisinya atau mungkin kasih suggestion lokasi setelah itu atau perizinan lokasi jadi prioritas di awal? Makanya balik lagi memang ini yang secara asosiasi lagi kita benahi Mbak. Jadi konteks dan konsep dalam sistem perizinan dari hulu ke hilir itu sedang kita develop dengan para stakeholder. Kalau bisa semua dengan sistem digitalized sesuai dengan mission Pak Jokowi juga sekarang semua apapun kan digitalized gitu kan. Jadi bisa terdeteksi segala faktor yang quote unquote bisa membuat acara itu berjalan maupun tidak di depan gitu. Karena kalau bicara digitalized kan bicara data ya, valid data gitu. Nah, ya kalau bicara konteks tadi pertanyaannya gimana? Itu mission yang mau kita bawa biar tidak terjadi lagi hal seperti ini ke depan gitu. Oke, artinya ini juga menjadi catatan penting untuk APMI ya supaya hal-hal seperti ini, miskomunikasi seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Tapi kita tahu konser musik sekelas Blackpink, sebesar Blackpink bahkan sudah klaim bahwa ini adalah stadium tour, kemudian diterpa dengan isu perizinan lokasi seperti ini. Possibility-nya
kalau melihat hal seperti ini, Mas Dino melihatnya seperti apa ke depan? Ya, ini harus dijalin komunikasi yang sangat intens gitu. Hopefully juga promotornya juga bisa berkomunikasi dengan kami, karena sampai saat ini juga belum ada komunikasi dengan kami. Tapi ya kita berharap kita ada komunikasi, karena kita juga sangat ingin konser Blackpink ini terjadi di Indonesia agar apa? Agar tidak lari ke negara lain gitu. Jadi penonton gitu harusnya kita bisa menghasilkan direct impact ekonomi di negara kita, malah kita mengeluarkan direct ekonomi tersebut ke pihak luar. Apalagi Raisa ya. Raisa itu kan lokal konten, lokal artis yang kita banggakan, terus juga boleh dibilang ini secara statement juga artis wanita pertama yang melakukan konser di GBK. Jadi kita harap ini pasti ada solusinya. Ya kalau saya pribadi ini bukan atas nama asosiasi, bukan atas nama industri, anggapnya gitu ya pribadi. Mungkin kalau bicara konteks Raisa, dia bisa lebih sabar sedikit memundurkan acaranya sampai setelah World Cup. Mungkin itu bisa terlaksana, karena saya yakin stadium itu juga multifungsi di dunia, tidak hanya buat olahraga tapi juga buat fungsi lain, khususnya buat pertunjukan. Tapi kalau bicara konteks Blackpink ya mungkin kita nantinya juga bisa berkomunikasi, menganalisa, mensurvei stadion mana yang punya standar secara internasional maupun secara market yang bisa apple to apple dengan GBK. Oke. Nah, kalau kita lihat antusiasme masyarakat akan hiburan, Mas Dino, seperti konser yang melambung tajam sekarang, ini akan ada efek dominonya nggak nanti dengan konser-konser musisi luar negeri mungkin di Indonesia? Kalau menurut saya efek domino kan semua hari ini dengan eranya digital, era media yang sangat sangat masif gitu kan, dengan berbagai macam output medianya juga, ya dampak pasti ada sih Mbak, dampak pasti ada. Tapi kita juga harus bisa mencari solusinya gitu. Makanya kayak tadi itu isu 3 proyek besar yang menurut saya cukup membanggakan, kayak Heads in the Clouds, Adrenalin maupun DWP, nanti alhamdulillah secara asosiasi kita bisa berkomunikasi dan mencari solusinya bersama negara, bersama stakeholder, bisa terlaksana. Hopefully juga event-event besar yang membanggakan nantinya juga bisa kita sama-sama kita support gitu. Oke, baik. Mas Dino Hamid, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya soal konser musik di GBK ini. Kita harapkan ada solusi yang terbaik ya, supaya artis-artis luar negeri termasuk artis besar, artis lokal di Indonesia nggak mau nyerah gitu untuk mengadakan konser di stadium sebesar GBK. Dino Hamid, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.